Halo, Shalom, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yanti Mase di sini dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 SD. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita pada jam hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau sudah memberkati kami sepanjang hari ini. Tiba saatnya bagi kami untuk memulai pelajaran kami. Mari Tuhan pimpin dan berkati kami dari awal pembelajaran sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini bertema ibadah yang sejati, dengan subtema makna ibadah bagi umat Kristen. Ibadah tidak hanya diartikan sebagai upacara keagamaan, tetapi ibadah memiliki pengertian yang lebih luas, yang mana ibadah merupakan ungkapan rasa syukur, takut, hormat, pujian, dan sukacita kepada Tuhan. Ibadah memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan sikap hidup kita setiap hari. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau dalam bahasa Ibrani imago Dei memiliki sifat-sifat Allah, di antaranya kasih, kesucian, akal budi, dan lain-lain. Ibadah kepada Allah diwujudkan dalam berbagai bentuk ibadah, misalnya ibadah sekolah minggu, ibadah rosario, ibadah Natal, ibadah Paskah, dan lain-lain. Di dalam setiap ibadah, kita menggunakan susunan tata ibadah yang disebut liturgi. Hubungan manusia dengan Sang Pencipta dilakukan melalui ibadah. Ibadah sejati bukan hanya berbicara tentang rajin berdoa, membaca Alkitab, memuji Tuhan, tetapi juga ibadah sejati berbicara tentang melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah, kita tidak boleh bermain-main. Ibadah dalam bahasa Ibrani yaitu abodah, yang berarti bakti, hormat, atau penghormatan. Jadi, makna ibadah sejati adalah suatu sikap atau kegiatan seseorang yang mengakui atau menghargai Tuhan. Dalam bahasa Arab, kata ibadah memiliki beberapa pengertian yang mirip dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu yang pertama, perbuatan atau pernyataan bakti kepada Allah yang didasari dengan perintah agama yang harus dituruti. Yang kedua dari pengertian ibadah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, segala tindakan lahir batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti oleh para pemeluknya. Pengertian ibadah yang ketiga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu upacara yang berhubungan dengan agama tertentu. Ibadah menurut Kitab Perjanjian Lama sudah dimulai oleh Adam dan Hawa ketika mereka masih berada di Taman Eden. Bentuk ibadah mereka kepada Tuhan adalah mentaati semua perintah Tuhan. Anak-anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hasil pekerjaan mereka. Sedangkan pada zaman Nuh, banyak manusia yang melakukan dosa, namun Nuh adalah orang yang hidup taat di hadapan Tuhan, di tengah zaman yang penuh kejahatan. Ibadah menurut Kitab Perjanjian Baru terdapat di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga ayat 47, di mana menggambarkan dengan jelas bagaimana jemaat mula-mula beribadah. Mereka menerima firman Allah dan memberi diri untuk dibaptis. Mereka juga bertekun di dalam ibadah dan mulai merayakan perjamuan kudus. Dalam kitab Yakobus, pasal 1 ayat 26 hingga ayat 27,
menekankan bahwa ibadah murni atau ibadah yang berkenan adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda. Sedangkan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1, Rasul Paulus menjelaskan tentang ibadah sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Nah, cara kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan di hadapan Tuhan adalah pertama, menggunakan otak kita untuk merancang atau merencanakan hal-hal yang baik dan benar atau berpikir positif. Dalam bahasa Inggris, positive thinking. Yang kedua, cara kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan di hadapan Tuhan adalah menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, menghibur orang yang sedih dengan memperkatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu tangan dan kaki dipakai untuk berbuat baik, misalnya menolong orang lain, melayani orang yang sakit dan lemah. Yang keempat, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri, di mana kita sebagai orang yang takut kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan harus memiliki sikap simpati dan empati kepada sesama manusia. Ibu ingin membagikan sebuah cerita singkat tentang bagaimana kita sebagai umat Kristen, khususnya bagi kalian anak-anak sekolah minggu, taat beribadah kepada Tuhan menjadi sebuah pilihan atau menjadi sebuah hal yang tidak penting. Itu akan tergambar dari cerita yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Beginilah cerita singkat dari Ibu dengan judul Sekolah Minggu atau Berenang. Pagi-pagi sekali Tinus dan Ari sudah berangkat sekolah minggu. Di jalan mereka bertemu dengan Winda dan teman-temannya yang akan pergi berenang. Winda menyapa Tinus dan Aris. "Hai Tinus, hai Ari, mau kemana kalian? Kok pagi-pagi begini kalian sudah rapi?" ledek Winda. Tinus menjawab, "Mau ke sekolah minggu, kan hari ini hari Minggu. Kamu lupa ya?" Winda menjawab, "Ayo Tinus, Ari, gak usah sekolah minggu untuk hari ini. Sekolah minggu kan bisa kapan saja. Keluar berenang, itu kan jarang loh. Mumpung libur, kita gunakan waktu kita untuk bersenang-senang," bujuk si Winda. Ari menjawab, "Sekarang kan kita sudah kelas 6. Sebentar lagi akan ujian. Saya harus rajin sekolah minggu agar Tuhan menolong saya dan lulus ujian." Ari dan Tinus bergegas pergi meninggalkan Winda dan pergi ke gereja untuk sekolah minggu. Berdasarkan cerita di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ibadah bukan saja berbicara tentang pertemuan umat dengan Tuhan, tetapi rasa hormat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah suatu sikap yang sangat disenangi Allah, seperti tertulis dalam firman Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33, demikianlah bunyi firman Tuhan. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Ibu, didengar dengan baik, dipahami, dan tiba saatnya bagi kalian untuk mengerjakan tugas rumah dari Ibu. Nah, tugas rumahnya seperti ini. Hafalkan kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33. Hafalkan kitab Matius pasal 6 ayat 33, buatlah dalam bentuk video sambil memakai baju seragam merah putih dan kirimkan videomu ke WA grup sekolah atau
ke WA guru mata pelajaranmu, yaitu ibu sendiri, agar ibu dapat menilai dan memasukkan nilai kalian ke dalam raport nanti. Ibu harap kalian mengerjakannya ya. Sekali lagi, tugasnya adalah menghafal kitab Matius pasal 66 ayat 33, dihafal dan rekam dalam bentuk video dengan memakai baju seragam merah putih, lalu kirim videomu ke WA grup guru wali kelas, ataupun juga kamu boleh mengirimkan langsung ke WA ibu. Selamat mengerjakannya, ora et labora, berdoa sambil mengerjakannya. Ya, demikian tugas dari ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi dari sebuah pujian yang mengatakan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar lagu ini ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Sekali lagi, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur walaupun kami tidak bertatap muka, tetapi kami masih bisa melakukan pembelajaran secara online. Biarlah ini tidak menjadi kendala bagi anak-anak-Mu untuk menjadi lebih bijaksana, lebih pandai, lebih sukses di dalam menuntut ilmu ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengerti, memahami setiap pembelajaran ini dengan baik, melakukannya dan menjadi bekal bagi kehidupan mereka di masa depan nanti. Tiba saatnya bagi kami untuk mengakhiri pelajaran ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau tetap memberkati kami sepanjang hari kami. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih anak-anakku sekalian. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.